Kecerdasan Yahudi dalam Al-Quran, tertulis bahwa kebanyakan dari golongan Yahudi ialah diberi karunia berupa kepintaran akal. Kenapa Tuhan memberi kelebihan kepada mereka? Apakah ini suatu kebetulan, atau hasil usaha sendiri? Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 47 yang artinya, Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu dan ingatlah pula bahwasanya aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Kalimat, aku telah melebihkan kamu atas segala umat, ternyata menjadi kenyataan di era modern ini. Kelebihan yang dimiliki Bani Israel terbukti dengan banyaknya nabi yang diutus Allah untuk mereka. Bani Israel telah diberi rahmat oleh Allah dan dilebihkannya dari segala umat ialah nenek moyang mereka yang berada di masa Nabi Musa. Hanya saja, kelebihan-kelebihan itu tidak digunakan untuk hal positif, tetapi untuk mengelabui orang lain. Bani Israel, para ulama, membenarkannya. Hanya saja, kelebihan sebelum datangnya Islam sebagai agama resmi Tuhan, bagi umat Nabi Muhammad. Akan tetapi, kecerdasan sekelompok kaum, ternyata tidak berhenti. Jadi, Bani Israel yang saat ini sedang dimusuhi dunia, yang bersekutu dengan Amerika memang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi informasi, medis, serta ekonomi dan perdagangan. Jumlahnya memang tidak banyak, tetapi mereka mendominasi dunia. Sejumlah penerima Nobel yang ada merupakan kelompok masyarakat Yahudi yang mendominasi. Wajar jika kaum ini sering disebut sebagai kelompok masyarakat jenius. Akan tetapi, bukan berarti kelompok yang lain tidak kalah cerdas dengan kelompok Yahudi. Dalam sebuah tulisan Muqaddimah Ibnu Khaldun, ternyata letak sebuah geografis sebuah negara, juga memberikan pengaruh terhadap kecerdasan seseorang. Dan, pola makan, serta barang-barang yang dikonsumsi juga memberikan dampak signifikan terhadap kecerdasan seseorang. Oleh karena itu Bani Israel memiliki pola makan, tata cara, serta jenis-jenis tertentu yang harus dimakan serta harus ditinggalkan. Menurut orang Yahudi, daging ikan sungguh baik untuk perkembangan otak dan kepala ikan mengandung kimia yang tidak baik yang dapat merusak perkembangan otak anak di dalam kandungan. Ini adalah adat orang-orang Yahudi ketika mengandung. Menjadi semacam kewajiban untuk ibu yang sedang mengandung mengonsumsi pil minyak ikan. Biasanya kalau sudah ada ikan, tidak ada daging. Ikan dan daging tidak ada bersama di satu meja. Menurut keluarga Yahudi, campuran daging dan ikan tak bagus dimakan bersama. Salad dan kacang harus ada dalam setiap menu makan mereka, terutama kacang badam. Dalam Islam mengajarkan, sebagaimana keterangan Al-Quran serta hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersirat, bahwa manusia dalam kandungan itu sudah bisa berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya sejak usia 120 hari. Sebab, pada masa itu semua organ janin sudah bisa berfungsi. Dan ternyata, kaum Yahudi ketika seorang ibu sedang hamil, mereka memiliki pemahaman bahwa anak yang dikandungnya harus sudah diberi pelajaran meski hanya lewat pendengaran. Dunia medis membenarkan bahwa janin berusia 120 hari bisa berinteraksi dengan lingkungan. Wajar jika orang-orang Yahudi berusaha keras memberikan pelajaran kepada janinnya yang masih berusia beberapa bulan, walaupun bersifat monolog. Di sisi lain, sang ibu bangsa Yahudi yang sedang mengandung akan lebih sering bernyanyi dan bermain piano. Selain itu, si ibu dan suaminya juga akan banyak membeli buku matematika dan mereka menyelesaikan soal secara bersama. Si ibu akan terus mengerjakan soal-soal matematika hingga sampai waktu melahirkan. Inilah yang ditiru oleh sebagian orang modern. Islam yang berlandaskan Al-Quran sebenarnya telah memberikan teori-teori mendesain anak agar cerdas, sesuai dengan ajaran Nabi. Hanya saja, sebagian umat Islam ternyata lebih suka dengan pola-pola modern yang tidak jauh dari apa yang dilakukan Yahudi. Satu hal yang harus contoh orang Islam, yaitu pola makan, serta memilih makanan dan minuman. Islam memberikan cara agar makan dan minum yang baik dan halal. Yang dimaksud baik, Thoyiban, meliputi karbohidrat, gizi, vitamin, yang terkandung dalam makanan tersebut. Dan, Yahudi ternyata sangat selektif di dalam memilih makanan dan minuman buat janin yang ada dalam kandungan.